Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Eka Handayani dengan NIM 23505100092 dari kelas C4 AKR. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akuntansi perpajakan yang diampu oleh Ibu Muzaizidatul Labibah ME. Pengertian persediaan menurut SAK etap. Dalam SAK etap yang diatur oleh IAI, persediaan adalah aset untuk dijual dalam kegiatan usaha normal dalam suatu proses produksi untuk kemudian dijual atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pembelian kerja. Jadi dapat disimpulkan dari pengertian tersebut bahwa persediaan itu adalah suatu aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang nantinya akan dijual dalam usaha normal, dalam perusahaan dagang maupun perusahaan manufaktur yang di dalamnya membutuhkan proses produksi. Selanjutnya, perbedaan antara perusahaan dagang dengan perusahaan industri. Yang pertama yaitu perusahaan dagang. Menurut Weigand, Kimmel, dan Kieso, aktivitas perusahaan dagang adalah untuk menghasilkan pendapatan yang digunakan untuk membeli barang dagangan yang kemudian dijual kembali kepada pelanggan. Pendapatan dari barang dagang yang telah dijual tadi itu dilaporkan sebagai penjualan. Sedangkan beban untuk membeli barang dagang tersebut itu dilaporkan sebagai harga pokok penjualan atau HPP. Sedangkan perusahaan industri adalah sebuah badan usaha yang mengubah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang memiliki nilai jual. Contoh perusahaan industri itu seperti perusahaan untuk membuat makanan, perusahaan untuk pembuatan kendaraan bermotor, dan lain-lain. Selanjutnya, sistem pencatatan persediaan. Ada dua sistem pencatatan persediaan. Yang pertama yaitu sistem periodik. Nah, dalam sistem periodik ini, setiap pembelian dicatat dalam akun pembelian dan penjualan dicatat dalam akun penjualan. Perusahaan di sini tidak mencatat secara detail harga pokok dari persediaan barang dagang yang dimiliki. Jadi perusahaan itu menentukan HPP-nya itu hanya pada saat akhir periode akuntansi. Sedangkan yang kedua ada sistem perpetual, yaitu dalam sistem perpetual setiap pencatatan dilakukan secara terus-menerus di mana setiap pembelian dan penjualan barang dagang dicatat dalam akun persediaan. Jadi perusahaan ini mencatat secara detail harga pokok dari setiap persediaan barang dagang yang dijual dan dibeli. Perusahaan juga menentukan HPP setiap kali transaksi penjualan terjadi. Jadi perbedaannya itu ya, yang sistem periodik itu perusahaannya itu menentukan HPP-nya hanya pada saat akhir periode akuntansi saja, sedangkan dalam sistem perpetual perusahaan menentukan HPP-nya itu setiap kali terjadi transaksi penjualan. Jadi bedanya antara sistem perpetual dan periodik itu terletak pada HPP-nya itu. Baik, di sini ada contoh soal dan pembahasan. PT Ninoi melakukan usaha perdagangan. Perhitungan harga pokok menggunakan metode FIFO dan sistem perpetual. Berikut adalah perincian transaksi yang berhubungan dengan persediaan. Pada tanggal 1 Januari 2011, persediaan awal itu berjumlah 300 unit. 1 unitnya itu harganya Rp2.000. Yang kedua, tanggal 2 April 2011, pembelian 200 unit, harga 1 unitnya itu
2.250. Yang ketiga tanggal 25 Mei 2011 penjualan 400 unit, satu unitnya 3.500. Selanjutnya tanggal 20 Agustus 2011 pembelian 150 unit, satu unitnya 2.500. Selanjutnya tanggal 21 Oktober 2011 pembelian 125 unit, per unitnya harganya 3.500. Dan yang terakhir tanggal 2 November 2011 pembelian 200 unit, harganya yaitu 2.600 untuk per unitnya. Nah, di sini diminta untuk yang pertama, hitunglah HPP dengan menggunakan metode dan sistem yang dipakai PT Ninoy. Yang kedua, Anda memberitahukan bahwa metode yang dipakai PT Ninoy tersebut tidak diperbolehkan oleh ketentuan perpajakan. Menurut Anda, metode apa yang sesuai dengan ketentuan perpajakan? PT Ninoy tetap ingin menggunakan sistem perpetual. Baik, kita langsung ke pembahasan. Jadi langkah pertama yaitu kita mencatat persediaan awal, yaitu pada tanggal 1 Januari 2011 ada 300 unit persediaan ya. Itu satu unitnya itu 2.000, jadi 300 dikali 2.000 memperoleh hasil sebesar Rp600.000. Yang kedua, mencatat pembelian, yaitu pada tanggal 2 April 2011 membeli persediaan 200 unit, satu unitnya harganya 2.250. Jadi itu dikali ya, 2.250 dikali 200 unit memperoleh hasil sebesar Rp450.000. Jadi persediaan setelah transaksi totalnya itu ada 500 unit diperoleh dari tadi ya, 300 ditambah 200, dan jumlah harganya dari keduanya tadi itu sebesar Rp1.050.000. Diperoleh dari mana? Tadi 450 ditambah Rp600.000. Selanjutnya mencatat penjualannya, itu tanggal 25 Mei 2011 menjual 400 unit, satu unitnya itu 3.500. Di sini menggunakan metode FIFO ya, first in first out. 300 di sini 300 unit dari batch, satu unitnya itu 2.000. Jadi dikali 300 dikali 2.000 memperoleh hasil 600.000. Dan yang kedua 100 unit dari batch itu harganya 2.250 per unitnya. Dikali saja tadi 2.250 dikali 100 unit memperoleh hasil sebesar Rp225.000. Jadi HPP-nya itu memperoleh hasil HPP sebesar Rp825.000. Diperoleh dari mana? Tadi 600.000 ditambah Rp225.000. Jadi persediaan setelah transaksi sebanyak 100 unit tadi, yang satu unit itu harganya 2.250, memperoleh hasil totalnya yaitu sebesar Rp225.000 untuk 100 unit. Selanjutnya kita mencatat pembelian, itu tanggal 20 Agustus 2011 membeli 150 unit persediaan, satunya itu harganya 2.500. Jadi tinggal dikali 2.500 dikali 150 yaitu Rp375.000.
persediaan setelah transaksi yaitu totalnya jadi 250 unit sebesar Rp600.000. 250 unit itu dari mana? Ya dari tadi ya, 100 ditambah 150, sedangkan 600.000 tadi itu diperoleh dari hasil yang pertama tadi 100 dikali 2250, dan yang kedua 150 dikali 2500. Itu tinggal ditambah keduanya ya. Nanti memperoleh hasil sebesar Rp600.000. Selanjutnya mencatat pembelian itu pada tanggal 21 Oktober 2011 membeli persediaan 125 unit, per unitnya 3.500, tinggal dikali aja 3.500 dikali 125 memperoleh hasil sebesar Rp437.500. Jadi persediaan setelah transaksi yaitu total ada 375 unit sebesar 1.037.500. Kemudian mencatat pembelian lagi pada tanggal 2 November 2011 itu membeli persediaan 200 unit, per unitnya itu harganya 2.600, dikali saja langsung 2.600 dikali 200 unit memperoleh hasil sebesar Rp520.000. Jadi persediaan setelah transaksi totalnya ada 575 unit untuk harganya jumlahnya itu sebesar Rp1.557.500. Jadi dapat kita simpulkan untuk harga pokok penjualan atau HPP yaitu sebesar Rp825.000. Karena tadi ya hanya ada satu transaksi saja penjualannya itu pada tanggal 25 Mei 2011. Yang kedua, metode FIFO dalam sistem perpetual itu tidak diperbolehkan dalam perpajakan di Indonesia. Mengapa? Menurut saya metode yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yaitu kita dengan menggunakan metode rata-rata atau average method dengan sistem perpetual. Lebih baik kita menggunakan sistem metode rata-rata tadi aja, karena metode rata-rata ini dengan sistem perpetual itu sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia. Selanjutnya ada contoh soal dan pembahasan lagi. Dalam melakukan perhitungan persediaan akhir tahun 2011, perusahaan menggunakan metode FIFO. Berikut adalah data transaksi selama tahun 2011 dalam rupiah ya di sini. Tanggal 1 bulan 1 2011 saldo awal yaitu 1000 unit, harga per unitnya 4.000, dan tanggal 12 membeli di sini 1.500 unit, harga per unitnya 5.000. Tanggal 21 menjual 2.200 unit, harga per unitnya 6.000, dan tanggal 11 membeli lagi itu sebanyak 450 unit, per unitnya 5.500, dan tanggal 9 itu membeli lagi 2.300 unit, harga per unitnya 4.500. Yang terakhir tanggal 21 itu menjual 500 unit dengan harga per unitnya itu 7.500. Pertanyaannya, berapakah nilai persediaan akhir tahun 2011? Baik, langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama,
kita menentukan jumlah unit yang tersisa terlebih dahulu. Tadi saldo awal tanggal 1 itu ada 1000 unit, per unitnya 4000. Tanggal 12 ada pembelian, itu ditambah dengan tadi di tanggal 12 ada pembelian yaitu 1500 unit, untuk per unitnya itu 5000, tinggal ditambahkan saja. Dikurangi dengan penjualannya itu tanggal 21 sebanyak 2200 unit. Ada pembelian lagi, ini 450 unit, per unitnya 5500. Tanggal 9 kita perusahaan melakukan pembelian lagi sebanyak 2300 unit, untuk per unitnya itu 4500. Kemudian melakukan penjualan di tanggal 21 itu sebanyak 500 unit. Perhitungan stoknya setelah setiap transaksi terjadi. Yang pertama, saldo awalnya tadi itu ada 1000 unit, per unitnya 4000. Nah, setelah pembelian pada tanggal 12, yang jumlahnya tadi ada 1000 unit ditambah 1500 unit, berarti 2500 unit ya. Selanjutnya itu setelah penjualan tanggal 21 itu ada 2200 unit keluar. Ini metode FIFO digunakan dari yang tertua dulu ya, jadi yang teratas dulu. 1000 unit harganya itu per unit 4000, ini habis ya. Setelah itu ada 1200 unit, per unitnya itu 5000, jadi sisanya hanya 300 unit saja. Jadi total sisanya setelah terjadi penjualan itu hanya 300 unit saja. Per unitnya itu sebesar harganya 5000. Baik, selanjutnya setelah pembelian pada tanggal 11 itu 300 unit dan 450 unit, totalnya ada 750 unit. Selanjutnya setelah pembelian pada tanggal 9 itu ada 300 unit ditambah 450 unit ditambah dengan 2300 unit, hasilnya yaitu totalnya 3050 unit. Yang terakhir itu setelah penjualan pada tanggal 21, di sini ada 500 unit keluar. Metode FIFO di sini diterapkan. Jadi untuk yang 300 unit harga per unitnya 5000 itu habis, dan yang 200 unit harga per unitnya 5500 itu tersisa 250 unit. Itu harga per unitnya 5500 ya tadi. Jadi total sisa setelah semua transaksi itu terjadi yaitu hanya tersisa total persediaannya itu hanya 2550 unit. Dari mana? Ya tadi 250 ditambah dengan 2300 unit. Baik, untuk menghitung nilai persediaan akhir, di sini tadi kan persediaan akhirnya 250 unit, untuk harga per unitnya itu 5500, dikali saja itu memperoleh hasil 1.375.000 rupiah, dan 2300 unit harga per unitnya itu 4500, dikali saja memperoleh hasil sebesar
10.350.000 rupiah. Jadi total nilai persediaan akhir yaitu 1.375.000 ditambah 10.350.000 rupiah, memperoleh hasil sebesar 11.725.000 rupiah. Itu ya untuk total nilai persediaan akhir. Contoh soal dan pembahasan yang ketiga. PT Pearl adalah perusahaan yang menjual peralatan selam. Tahun ini mengalami musibah kebakaran sehingga sebagian besar persediaan barang rusak terbakar. Berikut ini adalah data sebelum kebakaran tanggal 3 April 2012 dalam ribuan rupiah, yaitu yang pertama, persediaan barang dagang awal itu sebesar 85.000. Yang kedua ada pembelian, itu diperoleh dari penjualan ditambah setengah retur pembelian. Yang ketiga ongkos angkut pembelian sebesar 9.000. Yang keempat retur pembelian itu diperoleh dari 10% dikali persediaan barang dagang awal. Dan selanjutnya ada potongan pembelian, itu totalnya 7.000. Untuk penjualan 100.000 rupiah, dan retur penjualan itu 11,5% dikali penjualan dikurangi persediaan barang dagang awal. Selanjutnya ada potongan penjualan sebesar 8.275 dan persediaan barang dagang yang selamat itu 32.500. Diminta hitunglah nilai kerugian PT Pearl atas barang dagang yang terbakar apabila perusahaan menggunakan metode laba bruto. Jika diterapkan, untuk A, laba brutonya itu sebesar 20% dari HPP, dan yang B, laba bruto itu sebesar 15% dari penjualan. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama kita menghitung HPP dulu. Langkah awal kita menghitung pembelian bersih. Tadi diketahui pembelian sama dengan penjualan ditambah setengah retur pembelian. Retur pembelian sama dengan 10% dikali persediaan awal sama dengan 10% dikali tadi persediaan awalnya yaitu sebesar 85.000 rupiah, memperoleh hasil sebesar 8.500 rupiah. Untuk pembeliannya yaitu 100.000 ditambah setengah dikali 8.500 sama dengan 104.250 rupiah. Dan untuk potongan pembeliannya yaitu 7.000. Pembelian bersihnya 104.250 itu dikurangi 8.500 dikurangi 7.000, memperoleh hasil sebesar 88.750. Untuk ongkos angkutnya yaitu 9.000. Langkah kedua kita menghitung HPP-nya. Jadi HPP sama dengan 85.000 ditambah 88.750 ditambah 9.000 dan dikurangi 32.500, memperoleh hasil sebesar 150.250. Selanjutnya menghitung kerugian barang yang terbakar. Jadi di sini kerugian itu dihitung sebagai nilai persediaan yang terbakar, yaitu persediaan yang terbakar. Di sini kerugiannya itu dihitung sebagai nilai persediaan yang terbakar. Rumusnya yaitu
persediaan yang terbakar dikurangi persediaan yang masih ada atau masih selamat tadi. Di sini persediaan yang terbakar itu 150, 250 dikurangi 32.500 memperoleh hasil 117.750. Untuk selanjutnya menghitung kerugian berdasarkan metode laba bruto tadi. Yang A tadi kan laba brutonya itu 20% dari HPP. Nah, di sini HPP-nya itu tadi memperoleh hasil sebesar 150.250 ya. Nah, itu dikali 20% memperoleh hasil sebesar 30.050 rupiah. Dan jadi di sini kerugian persediaan yang terbakar laba bruto yang 20% dari HPP itu kerugiannya 117.750 dikurangi 30.050 rupiah, yaitu memperoleh hasil sebesar 87.700 rupiah. Yang selanjutnya yang B itu laba brutonya 15% dari penjualan. Di sini untuk penjualannya yaitu sebesar 100.000, tinggal dikali saja, dikali 15% memperoleh hasil sebesar 15.000. Jadi di sini kerugiannya yaitu 117.750 rupiah dikurangi 15.000 memperoleh hasil 102.750 rupiah. Itu untuk yang laba brutonya 15% dari penjualan, kerugiannya sebesar 102.750. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.